Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alangkah bencinya apa yang kulihat darimu sekarang, wahai Khadijah. Dan terkadang Allah jadikan dalam kebencian itu kebaikan yang banyak sekali. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan kebesaran hatinya dan pikirannya yang selalu berpusat pada orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Ia berpegang erat-erat dengan imannya yang tidak ada suatu apapun yang bisa memalingkannya. Ia menggigitnya kuat-kuat dengan gigi gerahamnya. Ia mampu menahan berbagai macam bentuk gangguan dan cobaan semata-mata mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Benaknya selalu sibuk memikirkan hal-hal yang menimpa kaum muslimin. Jika ia mendengar ada seorang muslim yang disiksa atau diazab, maka ia diselimuti rasa sedih dan duka cita. Ia tidak mempunyai apa-apa kecuali air mata yang mengalir deras dari dua matanya karena rasa kasih sayangnya terhadap kelompok orang mukmin tersebut. Khadijah radhiyallahu anha juga bersedih dari orang-orang yang kalbunya tak ada setitik pun kasih sayang dan akal mereka kosong dari pikiran yang jernih yang bisa mendekatkan mereka pada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang tidak ada sekutu baginya. Khadijah radhiyallahu anha selalu memanjatkan doa kehadirat Allah Azza wa Jalla agar ia menahan gangguan orang-orang musyrikin terhadap kaum mukminin. Berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada mereka, agar mau memikirkan sesuatu yang membawa manfaat bagi diri mereka. Kemudian beriman pada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpercaya. Selalu ketika Khadijah radhiyallahu anha ingat bahwa Allah Azza wa Jalla selalu bersama orang-orang mukmin, orang-orang lemah di antara mereka khususnya, dan Allah Azza wa Jalla selalu menjaga, memelihara, dan mengukuhkan mereka, membuat Khadijah radhiyallahu anha terhibur dengan hal tersebut dan meringankan perasaan sakit dan lelah dari dirinya. Ketika Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau perempuan dari kaum muslimin yang menceritakan kepadanya tentang siksaan yang baru dilancarkan oleh kaum musyrikin dengan berusaha mengalahkan perasaannya sendiri, ia tanggapi dengan senyum, memotivasi dan ikut merasakan kesedihan mereka. Ia selalu mengingatkan pada orang yang telah bercerita kepadanya tentang balasan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kelompok mujahid yang bersabar, yaitu berupa pahala, kemenangan yang pasti di dunia ini dan balasan yang Allah Azza wa Jalla sediakan untuk kaum muslimin di akhirat kelak. Khadijah radhiyallahu anha memanfaatkan kesempatan ini agar pembicaraan tentang janji Allah Azza wa Jalla dan apa yang disediakan Allah untuk hambanya yaitu kaum mukminin memanjang, juga agar bisa berdialog kembali dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan ia berkata, "Lihatlah kepada kaum muslimin yang mengikuti engkau, mereka sangat bersabar dengan bermacam-macam siksaan." Ia mengatakan itu dengan tujuan memperkuat tekad dan azam beliau. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha selalu mencari tahu kabar tentang kaum muslimin dan berbaur dengan para kaum muslimah, duduk dengan mereka dan mendorong mereka agar selalu bersabar, berpegang teguh dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan selalu mengingatkan mereka akan apa yang disediakan Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Khadijah radhiyallahu anha selalu bertanya tentang keadaan si fulan dan si fulan, padahal ia adalah ummul mukminin. Bertanya tentang apa yang dilakukan fulan ketika mendapatkan siksaan dan cobaan yang tidak ada bandingannya dari para musuh.
mereka memukuli dan menghinakannya sampai mendekati kematian. Jika dikabarkan pada Khadijah radhiyallahu anha bahwa keimanan si fulan lebih kokoh dari apapun juga dan ia menerima apa yang dilakukan padanya dengan tekad kuat, sabar dan ikhlas, maka Khadijah radhiyallahu anha bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan iman yang kuat pada muslim tersebut dan yang telah mengokohkan hatinya di atas cinta dan ikhlas kepadanya. Bertambah lagi rasa syukur dan pujiannya kepada Allah Azza wa Jalla ketika ia melihat bahwa siksaan yang keras itu tidak mampu mengembalikan seorang pun dari keimanannya. Bahkan semakin menambah keimanan dan keteguhan mereka dengan tali Allah Azza wa Jalla. Penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut tidak meninggalkan seorang pun dari kaum muslimin. Sama saja, apakah ia dulu adalah seorang yang memiliki jabatan dan kedudukan di sisi kaum Quraisy pada zaman jahiliyah, atau ia hanya orang biasa yang tidak mempunyai kedudukan. Sama saja, apakah ia adalah seorang yang bebas atau seorang hamba sahaya, sampai-sampai orang-orang muslim yang terlupakan dan tidak disiksa ketika sedang ramai-ramainya penyiksaan kaum muslimin merasa sangat bersedih. Kenapa mereka tidak disiksa seperti halnya teman-temannya yang lain disiksa? Seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang membuat masalah pada kaumnya mengobarkan kemarahan mereka agar ia dipukuli bersama kaum muslimin lainnya setelah ia masuk Islam. Ia menunggu agar kaum musyrikin berkumpul dan menghujaninya dengan pukulan yang menyakitkan, sehingga dengan itu ia bisa merasakan apa yang telah dirasakan oleh kaum muslimin lainnya. Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika aku masuk Islam di malam itu, aku mengingat-ingat siapakah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai aku datangi dia dan aku beritahukan kepadanya bahwa aku telah masuk Islam. Aku telah katakan pada Abu Jahal yang merupakan anak paman ibunya Umar radhiyallahu anhu, yaitu Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, aku datangi dia di pagi hari dan lalu aku gedor pintunya. Lalu keluarlah Abu Jahal dan berkata, selamat datang, wahai sepupuku, apa yang membuatmu datang? Umar radhiyallahu anhu menjawab, aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku membenarkan apa yang beliau bawa. Umar radhiyallahu anhu berkata, maka Abu Jahal memukul pintu di hadapanku dan berkata, semoga Allah menjelekkan wajahmu dan menjelekkan apa yang engkau bawa. Umar radhiyallahu anhu juga datang pada salah seorang punggawa Quraisy dan memberitahunya lebih dari yang ia lakukan dengan Abu Jahal. Umar bin Al-Khattab berkata, aku berkata pada diriku sendiri, ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Orang-orang dipukuli tapi tidak seorang pun yang memukuliku. Dulu, Umar radhiyallahu anhu mencari cara tercepat untuk memberitakan keislamannya pada seluruh penduduk Mekah. Kalaulah ia lakukan sendiri, bisa jadi kabar ini akan sedikit lambat sampainya kepada semua penduduk Mekah. Pada akhirnya, ia mendapatkan cara cepat yang ia mau. Keluarlah Umar untuk mencari Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, orang yang paling cepat menyebarkan berita di kota Mekah. Maka datanglah Umar radhiyallahu anhu kepadanya dan berkata, wahai Jamil, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Jamil tidak menjawab dengan satu kalimat pun, bahkan sengaja mendatangi masjid dan diikuti oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika ia telah sampai, ia berteriak di tempat perkumpulan kaum musyrikin, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya anak Al-Khattab telah pindah agama. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, dusta kamu, akan tetapi aku telah masuk Islam dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan aku membenarkan Rasulnya. Mereka langsung menyerang Umar radhiyallahu anhu dan Umar melawan mereka semuanya hingga matahari bertengger di atas kepala mereka dan Umar. Ketika Umar sudah mulai kelelahan, lalu ia pun duduk. Mereka berdiri di hadapan Umar radhiyallahu anhu dan Umar kemudian berkata,
Lakukan apa yang kalian inginkan, maka demi Allah, jika kami berjumlah 300 orang laki-laki, kalian akan biarkan untuk kami, atau kami biarkan untuk kalian. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah seseorang yang memakai hiasan sutra dan jubah. Maka ia berkata, "Ada apa dengan kalian?" Kemudian mereka menjawab, "Sesungguhnya anak Al-Khattab ini sudah pindah agama." Ia lalu berkata kembali, "Lalu apa urusan kalian dengan seseorang yang memilih agama untuk dirinya sendiri? Apakah kalian kira kalau Bani Adi akan menyerahkan sahabatnya pada kalian untuk kalian bunuh?" Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Mereka seakan-akan baju yang lepas dari dirinya." Begitulah Umar radhiyallahu anhu telah dipukuli dan akhirnya ia merasa tenang karena telah merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya kaum muslimin lainnya. Jadi semuanya mendapatkan siksaan dengan berbagai macam bentuknya. Begitu pula dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pun tidak selamat dari siksaan kaum musyrikin. Meskipun ia memiliki derajat yang agung di sisi orang-orang Quraisy, sungguh siksaan yang dialaminya hampir mencapai derajat kematian. Ia berada di hadapan mereka dan mereka menghujaninya dengan pukulan yang bertubi-tubi, memenuhi wajahnya dengan luka memar sampai tidak sadarkan diri. Akan tetapi, ia tidak merasa gentar dan lemah, bahkan imannya terus dan terus bertambah. Begitu pula cintanya kepada Rasulullah SAW terus bertambah. Waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan berkhutbah dengan penuh semangat menyeru kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul. Maka orang-orang musyrikin marah kepada Abu Bakar dan kepada beberapa orang muslim yang mereka dapati di sisi-sisi masjid. Mereka memukuli kaum muslimin dengan pukulan yang sangat keras dan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling parah terkena pukulan dan hinaan di antara mereka semua. Atabah bin Rabi'ah mendekati Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mulai memukulinya dengan sendalnya ke badan Abu Bakar, wajah dan perutnya sampai seluruh wajahnya berdarah-darah, sampai tidak diketahui wajah dari hidungnya. Datanglah Bani Tamim dengan berlari dan kaum musyrikin pergi meninggalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Bani Tamim bergegas membawa Abu Bakar dengan baju lalu menyerahkannya pada ibunya. Mereka tidak meragukan kematian Abu Bakar ini. Kemudian mereka kembali ke masjid dan memasukinya lalu mereka berkata, "Demi Allah, sungguh jika Abu Bakar meninggal, kami akan bunuh Atabah bin Rabi'ah." Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu siuma di sore hari. Adapun kata-kata pertama yang ia ucapkan adalah, "Bagaimana kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Akan tetapi orang-orang yang mengelilinginya bersikap kasar padanya dan mencacinya dengan mulut mereka. Mereka berkata pada ibunya, "Lihatlah, jangan sampai kamu memberinya makan ataupun memberinya minum." Ketika orang-orang sudah pergi dan tinggal ibunya yang sangat khawatir padanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ibunya menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu mengenai sahabatmu itu." Berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Pergilah ke Ummu Jamil binti Al-Khattab dan tanyakan padanya tentang Rasul." Lalu keluarlah ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang biasa dipanggil dengan Ummul Khair. Datanglah ia ke Ummu Jamil dan berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar bertanya padamu tentang keadaan Muhammad bin Abdullah." Ummu Jamil berkata, "Saya tidak mengenal Abu Bakar, begitu pula dengan Muhammad bin Abdullah. Jika Anda bersedia, mari kita pergi menemui anakmu ini." Ibunya menjawab, "Baiklah." Pergilah ia bersama Ummu Jamil sampai ke tempat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ia dapati terbaring tidak bisa berbicara. Mendekatlah Ummu Jamil kepada Abu Bakar dan ia berteriak dengan suara keras, "Sungguh kaum yang melakukan hal ini padamu adalah orang-orang fasik dan kufur. Sungguh aku mengharap Allah Azza wa Jalla akan membalas perbuatan mereka." Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Bagaimanakah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ummu Jamil menjawab, "Di sini ada ibumu yang akan mendengar." Kemudian Abu Bakar berkata, "Tidak apa-apa atasmu."
Lalu Ummu Jamil berkata, "Beliau baik-baik saja." Abu Bakar bertanya kembali, "Di manakah beliau?" Ummu Jamil menjawab, "Di rumah Al-Arqam." Berkatalah Abu Bakar, "Sungguh demi Allah, wajib atas diriku tidak memakan makanan apapun dan tidak meminum apapun sampai aku datang menemui Rasulullah SAW." Ummu Jamil tetap berada di sisi Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai keadaan menjadi tenang dan orang-orang juga menjadi tenang. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dengan bersandar di atas tongkat sampai ke tempat Rasulullah SAW. Ketika sampai, langsung Rasulullah SAW datang menghampirinya dan mencium Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu diikuti kaum muslimin menghampirinya. Rasulullah SAW merasa kasihan sekali dengan keadaan Abu Bakar. Berkatalah Abu Bakar, "Dengan ayah dan ibuku sebagai tebusan, wahai Rasulullah, aku tidak apa-apa, hanya sekedar cacian manusia pada wajahku. Ini adalah ibuku yang sangat baik pada anaknya, dan engkau adalah orang yang diberkahi. Maka semoga Allah membebaskannya dari neraka dengan engkau." Maka Rasulullah SAW mendoakannya dan masuklah ibu Abu Bakar ke dalam agama Islam. Ini bukanlah kali pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu disiksa, akan tetapi satu dari beberapa kali. Kami sebutkan salah satunya, yaitu ketika Abu Bakar menampakkan keislamannya dan bersamanya juga Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Keduanya diambil oleh Naufal bin Al-Adawiyah yang dipanggil dengan sebutan Singa Quraisy. Ia menarik keduanya menggunakan tali dengan tujuan menguji dan mengembalikan mereka berdua ke agama orang-orang Quraisy. Bani Tamim tidak mencegah mereka berdua, dan Naufal pun tidak bisa mengembalikan keduanya ke agamanya dengan siksaan yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Tolhah dinamakan Al-Qarinan, dua sekawan. Karena kerasnya sikap Ibnu Adawiyah ini, Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, jagalah kami dari keburukan Ibnu Adawiyah." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mendapat bagiannya dari siksaan di hari masuk Islamnya beliau. Ketika pamannya Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah mengetahui bahwa beliau telah masuk Islam, pamannya berusaha membujuknya dengan berbagai cara. Akan tetapi, ia melihat bahwa Utsman radhiyallahu anhu tetap bersikeras. Jalan damai pun sudah ditempuh pamannya, maka ia memutuskan untuk mengikat tangan Utsman radhiyallahu anhu di pundaknya dan menyiksanya dengan siksaan yang berat. Akan tetapi hal itu tidak ada gunanya. Ia masih melihat tekad dan keinginan kuat Utsman untuk mati di jalan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya ia melepaskannya. Kalau Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang ayahnya telah meninggal semenjak ia kecil, sama sekali pamannya tidak ridho kalau Zubair anak saudaranya itu kufur terhadap sesembahan kaumnya dan beralih menyembah satu rob saja. Ia marah sekali kepadanya dan mengancam akan memukulnya agar ia kembali kepada agama nenek moyangnya. Akan tetapi, Zubair tidak menggubris perkataan pamannya dan ia menjawabnya dengan penuh keberanian. "Aku tidak akan meninggalkan agamaku." Akhirnya pamannya mengikatnya. Pamannya datang dengan asap yang dengannya ia menyiksanya sampai asap itu memenuhi matanya dan air matanya mengalir dari kedua matanya. Kemudian pamannya mencolok matanya dengan keras. Asap kini mulai masuk ke paru-parunya yang menyebabkan ia terbatuk-batuk keras, sesak nafas, sampai ia mengira bahwa ia akan mati pada waktu tersebut. Dan ruhnya akan pergi meninggalkannya. Akan tetapi Zubair tetap bersabar dengan penuh keyakinan atas pahala dan balasan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhasil, bermacam-macam bentuk siksaan dan ujian yang dilakukan oleh pamannya semuanya tidak ada gunanya, dan ia tidak mungkin meninggalkan apa yang ia sekarang di atasnya, yaitu Islam. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika ia berkumpul bersama saudara-saudaranya kaum muslimin dan mereka berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy tidak pernah sama sekali mendengarkan Al-Quran ini dibaca dengan keras. Siapakah seseorang yang akan memperdengarkan Al-Quran ini pada mereka?" Ibnu Mas'ud berkata, "Saya." Kemudian mereka menjawab, "Kami khawatir padamu.
Kami menginginkan seseorang yang mempunyai sanak kerabat yang akan mencegah kaum Quraisy jika ingin berbuat sesuatu padanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Biarkanlah saya, karena sesungguhnya Allah lah yang akan melindungiku." Keesokan harinya pergilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada waktu duha ke tempat orang-orang Quraisy berkumpul. Ia berdiri di tempat itu kemudian membaca, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Quran, Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Ia terus saja membaca sampai orang-orang mulai memperhatikannya dan mereka bertanya, "Apa yang dikatakan oleh anak Ummu Abdillah ini?" Mereka menjawab, "Ia membaca sesuatu yang datang dari Muhammad." Mereka lalu berdiri dan memukuli wajahnya. Tapi Ibnu Mas'ud terus membaca dan membaca. Kemudian ia pulang kembali ke teman-temannya dengan luka dan memar di wajahnya. Ketika ia kembali ke teman-temannya, kemudian berkatalah kepadanya, "Hal inilah yang kami khawatirkan padamu." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata pada mereka, "Tidaklah musuh-musuh Allah Azza wa Jalla itu hanya sepele bagiku. Jika kalian ingin, aku akan kembali pada mereka besok dan melakukan hal yang sama." Kemudian mereka menjawab, "Tidak, sudah cukup bagimu. Engkau sudah memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka benci." Orang-orang bodoh dari kaum musyrikin telah berkumpul di Bani Makhzum. Mereka ingin membunuh sebagian orang yang telah masuk Islam dari kabilah mereka. Mereka ingin membunuh Salamah bin Hisham, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan bersama keduanya ada Al-Walid bin Mughirah. Sebelum mereka melaksanakan rencana yang keji ini, mereka pergi menemui Hisham bin Al-Walid, yaitu saudara Al-Walid bin Mughirah, untuk meminta izin darinya. "Kami ingin menghukum para pemuda yang membuat agama baru ini. Kami merasa tidak aman dengan mereka, dan terutama saudara laki-lakimu." Kemudian Hisham berkata, "Jangan sekali-kali kalian mencelanya dan berbuat macam-macam dengannya. Kalau kalian tetap lakukan, maka kita akan tetap bermusuhan sepanjang masa. Hati-hatilah kalian dengan dirinya. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kalian membunuhnya, sungguh aku akan membunuh orang yang paling mulia di antara kalian." Maka mereka tidak jadi membunuhnya, dan selamatlah pula orang-orang yang ingin dibunuh bersamanya dari Bani Makhzum. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.